awal juz 1 itu ada di 02. Terus kemudian awal juz 2 ada di halaman 22. Ada di halaman 22. Iya, terus awal juz 3 itu ada di halaman 42. Karena kan dia setiap juznya 10 lembar 20 halaman. Ya. Jadi yang kita hafalkan juz 1 02, juz 2 22, juz 3 42, juz 4 62, juz 5 82. Saya ulang, yang dihafal itu adalah juz 1 02, juz 2 22, juz 3 42, juz 4 62, juz 5 82. Boleh dibuka. Jadi kelipatan 20 ya? Iya, kelipatan 20. Jadi dimulai dari juz 102, coba buka. Iya, benar. Kemudian juz 222, terus kemudian juz 342, Ya. juz 462. Bukan juz. Juznya ini menghafal halaman dulu. Ya. Ini untuk menghafal halaman. Jadi misalnya ibu membacakan satu ayat, Henry akan menjelaskan ayat itu ada di juz berapa, surah apa, halaman keberapa, posisi ayatnya di mana. Jadi yang perlu kunci pertama yang dihafalkan adalah awal juznya, dan yang harus dihafalkan pokok pegangan itu cuman 5 juz pertama. Nah, Terutama halaman. Yang kita hafal itu cukup 5 juz pertama. Kemudian kelipatan 5 juz berikutnya. Jadi 5 juz pertama adalah juz 1, juz 2, 3, 4, 5. Kemudian kelipatan 5 yang kedua yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Itu sama halamannya dengan 5 juz pertama, perbedaannya cuman setiap kelipatan 5 naik ratusannya 1. Naik ratusannya. Jadi yang tadi juz 1 adalah 02, naik ke kelipatan 5 berikutnya yaitu juz 6, itu naik jadi 102. Boleh dibuka. Apa benar? Jadi 02, 22. Jadi 1. 2. Iya. Kalau dia naik 5 juz kedua, kan 5 juz pertama tadi pegangan kita. 5 juz yang kedua ratusannya naik 1, ratusannya saja yang selalu berubah. Nah, naik di juz 6 dia jadi 102, dan di dalam Al-Qur'an angka-angka itu berpasangan dan dia setia. Dia tidak akan pindah pasangan, dan dia juga tidak ingin berpasangan sesama jenis. Pasti dia berpasangannya itu ganjil genap. Contoh 1 dan 6. Juz 1 halamannya 02. Juz 6 102. Nanti naik ke kelipatan 5 berikutnya berarti juz berapa? Juz 11. Kan tadi juz 1. ya. Berpasangan dengan juz 6. Pasangannya berikutnya adalah juz 11. Jadi di dalam Al-Qur'an angka yang terdiri dari 1 dan 6 itu berpasangan. 1 dan 6 dalam Al-Qur'an juz itu juz berapa saja? Juz 1, Juz 1, juz 6, juz 11, juz 16, juz 21, juz 26. Selesai 30 juz. Juz 102, juz 6 102, juz 11 202, juz 16 302, juz 21 402, juz 26 502. 502. Coba dibuka. Masya Allah. Jadi dia setiap benar. Iya. Ya, saya paham tuh. Iya. Nah. Jadi yang kita hafal pertama adalah 5 5 juz saja. juz pertama, pegangan kita. Itu dari juz 1, 2, 3, 4, 5. Halamannya 02, 22, 42, 62, 82. Ya. Naik kelipatan 5 yang kedua untuk juznya yaitu juz 6, juz 7, juz 8, 9, 10. Itu juz 6-nya 102, juz 7-nya 122, juz 8-nya 142, juz 9-nya 162, juz 10-nya 182. Perbedaannya dengan 5 juz pertama tadi, yang 5 juz pertama belum ada ratusan. Ya. 5 juz berikutnya naik ratusannya 1. Ya. Nanti naik lagi kelipatan 5 yang ketiga naik 2 ratusannya. saja. Jadi setiap kelipatan 5 naik 1 saja angka ratusan. Jadi kelipatan 5 yang pertama tanpa ratusan, yang kedua ratusan satu, yang ketiga ratusan dua, yang keempat ratusannya 3, yang kelima ratusannya 4, yang keenam ratusannya 5. Ya. Nah, pasangannya itu 1 berpasangan dengan 6,
2 berpasangan dengan 7, 3 berpasangan dengan 8, 4 berpasangan dengan 9, 5 dengan 10. Jadi ganjil selalu berpasangan dengan genap. Terus kemudian ketika ibu menyebutkan, Endri bacakan saya halaman 417. Orang akan bertanya 417 itu ada di juz berapa? Endri akan secara spontan menjawabnya itu ada di juz 21. Coba buka. Juz 21. Dia walaupun ibunya tidak hafal 30 juz, tapi halamannya ibunya hafal 30 juz karena ibunya menemukan metode menghafal halaman. Juz 417 misalnya, kita contoh. Ya, juz 21. Iya, ada di juz 21. Lembarnya ada di lembar ke-8. Halaman kedua, ditanya sama orang, itu ada di posisi kiri apa kanan? Dalam Al-Quran itu cuma ada 2 posisi, kiri atau kanan. Dan halaman ganjil selalu ada di posisi kanan. Oh ya. Yang genap selalu di kiri. Di kiri. Iya. Jadi kenapa orang bilang, Endri kok lebih cepat daripada komputer? Endri pernah, kenapa kami di Pekanbaru ini, Endri diundang di kantor gubernur mengisi motivasi Quran, semua orang berdecak kagum bahwa anaknya lebih cepat dari komputer, tapi mamanya di belakang tuh dalam hati biasa saja. Karena itu ada rumusnya. Ibunya pun seandainya hafal 30 juz bisa langsung bilang, bisa langsung bacakan ayatnya. Tapi ketika orang melontarkan pertanyaan 516 atau 511, mamanya pun tahu, langsung buka, oh itu juz 26. Karena pasangan juz. Iya, betul. Rumus ketika akhir dari ratusan yang disebut itu misalnya angka di bawah 20, itu berarti halaman dari juz 1. Pasangannya juz 1 tuh juz berapa? Juz 6. Jadi kita naik-naikkan aja lagi. Juz 1, juz 6, 11, 16, 21, 26. Tidak ada lagi. Jadi ketika orang bilang 500, oh itu berarti 5 juz yang terakhir. Orang bilang 400, oh itu 5 juz yang kelima. Kalau yang tadi 500 5 juz yang ke-6, 400 oh 5 juz yang kelima. Mamanya pun hafal, tapi hafal halamannya doang. Alhamdulillah. Iya, itu untuk halaman. Jadi halaman yang perlu kita hafalkan, ada titik-titik yang harus kita hafalkan atau rumus-rumus yang kita hafalkan. Itu yang pertama adalah halaman 5 juz pertama untuk pegangan kita. Kemudian pasangan juz. Jadi juz 1 selalu berpasangan dengan juz 6. Tidak akan halamannya juz 7 itu sama dengan juz 1. Tidak akan. Yang sama itu pasti juz 2. Karena pasangannya itu 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10. Terus kemudian kanan atau kiri, kita harus simpan di dalam memori kita bahwa ganjil selalu di kanan, genap selalu di kiri. Jadi ketika orang menanyakan halaman, misalnya bacakan saya halaman yang susah-susah di 100, misalnya 152, dia mengingatnya itu, oh itu tuh ganjil, halaman ganjil atau genap. Kalau dia halaman ganjil, orang tanya itu posisi kanan apa kiri. Kita kalau sering melihat kajian Ustadz Adi Hidayat, kok luar biasa banget. Itu dia ada di kanan, kanan pojok kiri atas. Iya, ternyata punya rumus, Bu. Dan itu pun bisa ditemukan seorang ibu yang hanya lulusan SMA. Terus kemudian bagaimana Endri? Endri hafal halaman sudah tadi. Ibu-ibu insya Allah hafal juga ya. Insya Allah. Sebentar ini semua sudah hafal 30 juz halaman seperti Mama Endri. Terus kemudian Endri kok ditanya itu juz berapa? Surah apa? Surah keberapa? Nah, surah keberapa itu harus hafal nomor-nomor surahnya. Jadi iya, kalau itu sedikit aja lah dia hafal karena cuma 114 surah. Itu pun cara menghafal Endri kadang kerepotan juga menghafal 1,
Al-Fatihah 2, Al-Baqarah 3 ini, 4 ini. Yang dihafalkan juga cuma 5, kelipatan 5. Urutan surah yang kelima apa, ke-10 apa. Jadi kalau ditanya, dia karena tahu urutan-urutan surahnya, dia mundurkan aja lagi. Dia tahu misalnya kayak contoh Sisi itu, dia tahu betul surah Ar-Rum itu surah ke-30. Jadi kalau Al-Ankabut surah keberapa, dia tinggal turunkan saja atau naikkan saja dari angka itu. Jadi pegangannya tetap kelipatan 5. Jadi 5-10. Begitu juga berlaku di ayat-ayat, Bu. Siapa mampu hafal Al-Baqarah 286 ayat? Yang dihafal itu kelipatan 5 di surah itu. Jadi Al-Baqarah itu ayat 5 apa? Ayat 10 apa? Yang dihafal itu 5, 10, 5, 10. Ayat 5 berapa? Iya, ayat 5 dia betul-betul simpan di memori dia bahwa ayat 5 itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu aja yang dihafal untuk ayat ya, tapi tetap harus keseluruhan hafal semua ayatnya. Cuman yang ditandai betul-betul nomor ayatnya itu yang nomor 5. Terus kemudian 10, 15, 20 sampai selesai 30 juz tuh. Ya. Mama Hendri, tadi kan ayat setiap 5 ayat kan betul 5 ayat pertama dihafal ayatnya kan ayat 5. Kemudian di ayat ke 10-nya maksudnya kenapa langsung ke ayat 10 itu bisa diingat apanya? Kan ininya beda mulai awalnya. Iya, dihafalkan ayat-ayatnya saja, Bu. Misalnya ayat 5, ayat 10, ayat 15, ayat 20. Jadi tidak dihafalkan untuk nomor ayatnya itu keseluruhan. Jadi maksudnya kenapa nomor ayat yang 5 10 kan perbedaan tuh. Di mana kita lihat rumusnya di situ? Nah, di situ yang dipegangkan nomor ayatnya. Jadi kalau misalnya orang meminta bacakan saya ayat 13, patokannya dia ayat 10, maju 3 ayat. Oh. Jadi tidak repot. Iya. Jadi 1 sampai 5, 5 sampai 10. Iya. Jadi batasnya 55. Iya. Batasnya 55. Jadi 55. Iya, jadi kalau misalnya orang menanyakan ayat 27, berarti patokannya ayat 25 atau 25. ayat 30. Iya, yang mana saja nanti yang diingatkan. Misalnya dia ingatnya ayat 20, berarti dia maju. Atau dia ingatnya ayat 25, dia maju 2 ayat. Atau dia pas ingatnya itu ayat 30, dia mundur. Berarti dia setiap 5 ayat dihafal posisinya. Iya, dihafal posisinya, dihafal nomornya, dan ditandai betul ayatnya. Posisi sebelah kiri atau sebelah kanan. Iya. Kalau untuk cepat menghafalnya itu tergantung dari pribadi masing-masing. Mau bacanya lebih banyak atau asal sudah merasa hafal, storekan. Iya, bisa 20 kali, bisa. Enggak bisa. Kalau enggak ada tempatnya tor, kita tidak tahu apakah kita sudah hafal atau belum. Iya. Harus ada tempatnya tor. Iya. Kalau surat itu gimana? Posisi surat? Kalau posisi suratnya itu dihafalkan nomor-nomor surahnya. Dan dia tahu sendiri kalau kita sudah menghafal itu pasti tahu, oh setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, setelah ini. Dan yang itu hafal manual. Hafal manual ya. Hafal manual untuk nomor surahnya. Bisa juga dengan lebih memudahkan karena ada 100 lebih. Dia enggak, yang dihafalkan juga nomor 5 10-nya. Jadi surah nomor 5 itu surah apa? Surah nomor 10 itu surah apa? Nanti kalau yang ditanyakan, bacakan saya surah ke-7, berarti yang diingat tadi surah ke-5, maju 2 surah. Iya. Itu yang membuat Henry cepat dengan siswa.